dari Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Paciran. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Studi Hadis dengan dosen pengampu Ustadzah Zahirur Rahmazaha, Sarjana Humaniora Magister Pendidikan. Kami dari kelompok 9 yang terdiri dari 4 anggota yang masing-masing bekerjasama dalam memenuhi tugas ini. Sebelum membahas lebih lanjut, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Saya sendiri Vida Firnanda dengan NIM 202182111442. Maziatul Khafifah dengan NIM 202182111444. Mau'idatus Sholihah dengan NIM 202182111449. Nur Laili Itsnaini dengan NIM 202182111446. Kami dari kelompok 9 akan membahas tentang tahrij hadis. So, langsung saja presentasi dari kami. Yang pertama yakni pengertian tahrij hadis. Apa sih tahrij hadis itu? Nah, tahrij hadis memiliki beberapa makna kata. Yang pertama dari kata al-kharaja yang artinya nampak dari tempatnya atau keadaannya. Dan yang kedua yakni al-ikhraj yang artinya menampakkan atau memperlihatkannya. Dan yang ketiga yakni al-makhraj yang artinya tempat keluar. Kemudian apa sih arti tahrij hadis menurut istilah? Nah, tahrij hadis menurut istilah adalah sebagai penelusuran hadis dalam sumber-sumber yang asli yang menyebutkan hadis beserta sanadnya. Kemudian, tahrij hadis meliputi kegiatan apa aja? Yang pertama, yakni periwayatan seperti penerimaan, perawatan, penadwinan, dan penyampaian hadis. Kemudian, yang kedua, yakni pemukiman hadis dari kitab-kitab asal untuk dihimpun dalam suatu kitab tertentu. Kemudian, yang ketiga, yakni mengutip hadis-hadis dari kitab fan seperti kitab tafsir, kitab tauhid, kitab fikih, tasawuf, akhlak dengan menerangkan sanad-sanadnya. Selanjutnya B. Sejarah dan pengenalan kitab-kitab tahrij. Yang pertama, sejarah ilmu tahrij. Ulama-ulama terdahulu belum begitu membutuhkan ilmu tahrij hadis ini, khususnya ulama yang berada pada abad kelima. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi karunia kepada mereka yang suka menghafal dan banyak mengkaji kitab-kitab yang bersanad, yang menghimpun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Keadaan ini terus berlanjut sampai beberapa abad, hingga tradisi kecintaan terhadap hafalan kajian kitab-kitab hadis serta sumber rujukan. Para ulama selanjutnya mulai menemukan kesulitan untuk mengetahui sumber suatu hadis yang terdapat dalam kitab fikih, tafsir, dan tarik. Maka muncullah segolongan ulama yang melakukan takhrij hadis terhadap karya ilmu tersebut dan menjelaskan kedudukan hadis itu apakah statusnya sahih, hasan, atau dhaif. Waktu itulah muncul kutub at-takhrij atau disebut kitab-kitab takhrij. Kitab-kitab takhrij hadis generasi pertama seperti yang dikemukakan oleh Mahmud At-Tahan adalah kitab-kitab Buah Pena Al-Khatib Al-Baghdadi yang wafat pada 463 Hijriah. Di antara kitab yang terkenal adalah yang pertama Takhrij Al-Fawaid, Al-Mutakhabbah, Al-Sighah, wa Al-Gharaib karya Abi Al-Gharaib. Yang kedua Takhrij Al-Fawaid, Al-Mutakhabbah, Al-Sighah, wa Al-Gharaib karya Abi Qasim Al-Mahrawani. Yang ketiga kitab Takhrij Hadis Al-Muhadzah oleh karya Muhammad Al-Hazimi. Yang kedua pengenalan kitab-kitab tahrij. Berikut beberapa kitab-kitab tahrij hadis yang termasyhur. Yang pertama, Nas Aroya Al-Hadis Al-Hidayah karya Abdullah bin Yusuf Al-Zailai yang wafat pada 762 Hijriah. Yang kedua, Takhrij Al-Hadis Al-Mutakhassar Al-Kabir
karya Muhammad bin Ahmad Abdul Al-Hadi Al-Mahdis yang wafat pada 744 Hijriah. Yang ketiga, Takhris Ahadits Al-Kasyaf karya Al-Hafiz Ibnu Hajar. C. Metode tahrij hadis. Apa aja sih metode di dalam melakukan tahrij hadis? Nah, ini ada 5 metode yang dapat dijadikan sebagai pedoman, yaitu 1. Metode tahrij menurut lafaz pertama matan hadis. Metode ini tergantung pada lafaz pertama matan hadis. Hadis-hadis ini dikodifikasi berdasarkan lafaz pertamanya menurut urutan huruf-huruf hijaiyah, seperti hadis-hadis yang huruf pertama dan lafaz pertamanya, seperti alif, ba, ta, dan seterusnya. Yang kedua, tahrij berdasarkan kata-kata dalam matan hadis. Metode ini adalah metode yang berdasarkan pada kata-kata yang terdapat dalam matan hadis, baik berupa kata benda ataupun kata kerja dalam metode ini, dan tidak menggunakan huruf-huruf, tetapi yang dicantumkan adalah bagian hadisnya. Penggunaan metode ini akan lebih mudah. Yang ketiga, tahrij melalui perawi hadis pertama. Nah, metode ini berlandaskan pada perawi pertama suatu hadis, baik perawi tersebut dari kalangan sahabat atau dari kalangan tabi'in. Sebagai langkah pertama dalam metode ini adalah mengenal para perawi pertama dari setiap hadis yang hendak ditahrij dalam kitab-kitab itu, dan selanjutnya mencari hadis dimaksud di antara hadis-hadis yang tertera di bawah nama perawi pertama tersebut. Yang keempat, tahrij berdasarkan tema hadis. Biasanya yang menggunakan metode ini adalah beberapa pakar dan ahli yang memiliki wawasan yang luas terhadap Islam. Mereka dalam menyimpulkan sebuah tema khusus dan mengkaji dalam suatu hadis yang akan ditahrij, dan kemudian baru mencarinya melalui tema tersebut pada kitab-kitab yang disusun menggunakan metode ini. Yang kelima, tahrij berdasarkan status hadis. Metode ini memperkenalkan suatu upaya baru yang telah dilakukan para ulama hadis dalam menyusun hadis-hadis, yaitu penghimpunan hadis berdasarkan statusnya. Tujuan dan manfaat tahrij hadis. Tujuan tahrij hadis bertujuan mengetahui sumber asal hadis yang ditahrij dalam melakukan tahrij. Tentunya ada tujuan yang ingin dicapai. Tujuan pokok dari tahrij yang ingin dicapai seorang peneliti adalah 1. Mengetahui eksentasi suatu hadis. Apakah benar suatu hadis yang ingin diteliti terdapat dalam buku-buku hadis atau tidak? 2. Mengetahui sumber otentik suatu hadis dari buku hadis apa saja. 3. Mengetahui ada berapa tempat hadis tersebut dengan sanad yang berbeda di dalam suatu buku hadis. 4. Mengetahui kualitas hadis, makbul diterima atau mardud tertolak. Faedah dan manfaat tahrij cukup banyak, antaranya yang dapat dipetik oleh yang melakukannya adalah sebagai berikut. 1. Mengetahui referensi beberapa buku hadis. Dengan tahrij, seseorang dapat mengetahui siapa perawi suatu hadis yang diteliti dan di dalam kitab hadis apa saja hadis tersebut didapatkan. 2. Menghimpun sejumlah sanad hadis. Dengan tahrij, seseorang dapat menemukan sebuah hadis yang akan diteliti di sebuah atau beberapa buku induk hadis. Misalnya, terkadang di beberapa tempat di dalam buku Al-Bukhari saja atau di dalam kitab-kitab lain. Dengan demikian, ia akan menghimpun sejumlah sanad. 3. Mengetahui keadaan sanad yang bersambung dan yang terputus, dan mengetahui kadar kemampuan perawi dalam
mengingat hadis serta kejujuran dan periwayatan. 4. Mengetahui status hadis. Terkadang ditemukan sanad suatu hadis dhaif tetapi melalui sanad lain hukumnya sahih. Jadi dapat kita simpulkan bahwa tahrij adalah sebagai penelusuran hadis dalam sumber-sumbernya yang asli yang menyebutkan hadis beserta sanadnya untuk kemudian dikaji kualitas hadisnya. Tahrij hadis meliputi kegiatan periwayatan, penerimaan, perawatan, penyampaian hadis dan mengutip hadis-hadis dari kitab-kitab fan seperti tafsir, tauhid, fiqh, tasawuf, dan akhlak dengan menerangkan sanad-sanadnya. Kemudian ada metode untuk mentahrij hadis. Yang pertama, tahrij menurut lafaz pertama matan hadis. Yang kedua, tahrij berdasarkan kata-kata dalam matan hadis. Yang ketiga, tahrij melalui perawi hadis pertama. Yang keempat, tahrij berdasarkan tema hadis. Yang kelima, tahrij berdasarkan status hadis. Ada tujuan pokok dari tahrij yang ingin dicapai seorang peneliti, yaitu mengetahui eksistensi suatu hadis, apakah benar suatu hadis yang ingin diteliti terdapat dalam buku-buku hadis atau tidak. Untuk mengetahui sumber otentik suatu hadis dari buku hadis apa saja. Untuk mengetahui kualitas hadis makbul atau diterima atau mardud atau tertolak. Demikianlah hasil pemaparan materi yang telah kelompok kami bawakan. Apabila ada kesalahan kata dalam pengucapan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.